Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Latul Khadijah, NPM 1910305007 dari kelas 7.01. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang si kancil dan buaya. Aduh, tolong aku. Sapi mendengar rintihan dari balik batu. Siapa dan di mana kamu? Aku, si buaya. Sekarang aku ada di bawah tumpukan batu-batu ini. Aku terjebak dari pagi. Aku sedang berjalan dan tiba-tiba sejumlah batu menimpaku sampai tubuhku pun berdarah. Sapi merasa ragu-ragu sejenak. Ia berniat untuk meninggalkan tempat itu segera. Tetapi berpikir bahwa buaya memerlukan pertolongan, akhirnya sapi setuju membantu mengangkat bebatuan itu. Terima kasih sapi. Tanpamu, aku tidak akan terlepas di batu-batu itu, kata buaya. Terlihat wajahnya terluka dan kakinya pun mengeluarkan darah. Sama-sama buaya, jawab sapi sambil beranjak hendak pergi. Aku pergi dulu ya. Mau kemana sapi? Kamu tega meninggalkanku di sini, sementara kakiku tidak bisa berjalan, tanya buaya dengan air mata meleleh. Sapi merasa iba. Kumohon, bantulah gendong aku dan antarkan ke sungai, kata buaya. Aku tidak bisa kemana-mana dengan kaki berdarah begini. Sapi berlutut dan buaya menaiki punggungnya. Terima kasih sapi. Mereka berjalan menuju ke sungai. Sesampainya di sana, buaya menolak turun. Aku lapar sapi, kelihatannya daging punggungmu ini enak juga. Sapi mulai ketakutan dan menangis. Jangan buaya, aku sudah menolongmu. Mengapa kamu jahat? Buaya tetap tidak peduli. Dia membuka mulut dan bersiap menggigit punggung sapi. Loh, sapi, kenapa kamu nangis? Tanya kancil yang tiba di sungai yang sama. Kenapa buaya ada di gendonganmu? Sapi pun bercerita tentang bagaimana bisa buaya ada di gendongannya dari awal sampai akhir. Tapi memang betul sih, pertolongan harus diberikan sampai tuntas, kata kancil sambil merenung. Air mata si sapi semakin deras dan buaya semakin senang. Tapi aku tidak percaya buaya ini memang tertimpa batu saat kau datang. Sapi, kenapa buaya sehebat ini tidak bisa bergerak sampai kamu harus menolongnya? Buaya kesal. Ayo sapi, tunjukkan tempat di mana batu-batu itu berada, supaya kancil melihat bersamanya besarnya seperti apa. Mereka bertiga kembali ke tempat itu. Batu-batu besar itu masih ada. Di mana si buaya itu tadi berada? Dan bagaimana batuan-batuan itu menimpanya? Tanya si kancil. Lalu buaya turun dan merangkak menuju tempatnya semula. Lalu sapi meletakkan batuan di atasnya. Persis seperti saat ia menemukan si buaya. Begini loh, tadi aku terjepit seperti ini, kata buaya dengan suara samar-samar karena batu-batu di atasnya. Percayakan sekarang jika aku tidak benar-benar bisa bergerak? Oh, begitu. Ya, aku percaya sekarang, kata kancil. Lalu berkata kepada sapi, ayo sapi, kita tinggalkan dia di sini. Hei, tunggu, kalian mau kemana? Hei, aku masih di sini. Tetapi kancil dan sapi sudah tidak ada di tempat itu, meninggalkan buaya yang tidak tahu terima kasih. Jadi, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa sesuatu yang kita perbuat maka akan ada balasannya. Jangan mencontoh si buaya yang tidak tahu terima kasih, tapi kita harus mencontoh si sapi yang menolong sesama. Begitu ya teman-teman. Sekian cerita kita saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.